Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para ikhwan bahwasanya nuntut ilmu adalah ibadah. Bagaimana tidak ibadah? Allah sangat mencintai ibadah tersebut, ya. Oleh karenanya Nabi Musa rela berjalan, ya, untuk mencari Nabi Khadir, ya. Bahkan Nabi Musa berkata, "Wa au amdiya hukuba," meskipun harus berjalan puluhan tahun enggak peduli, aku ingin cari ilmu. Bayangkan Nabi Musa rihlah meninggalkan kaumnya, dia seorang pemimpin di situ, dia harus meninggalkan untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khadir, dan dia berkata, "Wa au amdiya hukuba," dan aku tidak peduli meskipun harus berjalan puluhan tahun, ya. Baik. Kita bicara tentang kondisi kita sekarang, ya. Kondisi kita sekarang. Tentu tidak semua menuntut ilmu harus jadi ustadz, ya. Kita tahu sebagaimana zaman dahulu juga, ya. Di zaman dahulu juga ada ulama, ada orang awam, ya. Demikian juga di zaman para sahabat, ya. Di antara mereka ada yang benar-benar menjadi para ulama, para sahabat. Ada yang para sahabat yang punya ilmu tapi tidak sampai pada derajat para sahabat yang hebat-hebat ilmu mereka. Tapi semua nuntut ilmu. Tapi semua nuntut ilmu. Oleh karenanya kita tahu di zaman sahabat, ya, mereka bekerja sebagaimana kita zaman sekarang. Kita kerja sekarang bekerja, tapi mereka juga dulu bekerja. Di antara mereka ada yang berdagang, di antara mereka ada yang berkebun, ya. Di antara mereka ada yang harus pergi bersafar jauh ke negeri Syam atau ke negeri Yaman dalam rangka berdagang. Artinya para sahabat bekerja, ya. Di antara mereka ada yang jadi budak, ya. Di antara mereka ada yang bekerja di kebun orang lain. Jadi maksud saya, mereka bekerja, mereka bukannya tidak bekerja. Tetapi pekerjaan yang mereka lakukan semua itu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Mereka tetap menggabungkan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, ya. Jangan sampai kita hanya memperhatikan nafkah kepada keluarga sehingga menuntut ilmu kita abaikan. Kenapa para sahabat tetap menuntut ilmu? Karena mereka sadar menuntut ilmu hukumnya wajib. Mereka sadar menuntut ilmu hukumnya wajib. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuat bab tentang bab at-tanawub fil ilm, bab tentang bergantian, ya, dalam menuntut ilmu. Di situ Imam Bukhari membawakan hadis tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang di mana beliau bergantian menuntut ilmu sama kawannya atau sama tetangganya. Sehari Umar kerja, maka kawannya menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di malam hari mereka ketemu, maka share ilmu, ya. Demikian juga pada keesokan harinya kesebaliknya. Umar yang menuntut ilmu, kawannya yang bekerja. Nanti malam-malam mereka ketemu lagi, kemudian share ilmu. Dan itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Artinya ini menunjukkan mereka bukannya orang-orang yang cuma nongkrong di masjid, tidak. Tapi mereka bekerja. Mereka bekerja, ya. Namun pekerjaan yang mereka lakukan tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu. Ada sesekali mereka fokus, ya, untuk benar-benar menghabiskan waktu mereka untuk menuntut ilmu. Contoh, siapa? Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu taala anhu, yang ingin mencari satu hadis, kemudian dia pun menyiapkan kendaraannya, tunggangannya, kemudian dia bersafar sebulan untuk ketemu dengan Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu untuk mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama, inilah rihlah dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya. Ya, maka mereka semangat menuntut ilmu, dan itu diteruskan oleh para ulama, dan sampai sekarang orang juga berangkat ke sana, berangkat kemari, ya, dalam menempuh perjalanan jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya. Baik, kita akan sebutkan beberapa contoh semangat, ya. Kita tidak seperti mereka, tapi kita sebutkan agar kita termotivasi meskipun tidak bisa sampai seperti mereka, ya. Sudah kita sebutkan tadi bagaimana semangat menuntut ilmu, seperti siapa? Nabi Musa alaihissalam sampai rela berjalan bersama muridnya Yusha bin Nun. Kemudian dia berkata, "Au amdiya hukuba," aku akan terus mencari Khadir meskipun harus berjalan puluhan tahun. Dia tadi Jabir bin Abdullah bersafar 1 bulan hanya rangka untuk mencapai satu hadis. 1 bulan pergi, 1 bulan balik, 2 bulan, bayangkan, untuk mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergantian dengan tetangganya. Sehari kerja, sehari ngaji sama Nabi, besoknya kerja, lusanya ngaji sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian malam hari mereka bertemu untuk sharing ilmu, dan ini menunjukkan semangat mereka untuk menuntut ilmu. Contohnya kalau kita mau lihat sahabat yang lebih semangat lagi seperti siapa? Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkhususkan waktunya untuk menuntut ilmu, ya. Sampai sering kelaparan. Para sahabat ada yang bekerja di kebun, ada yang bekerja di berdagang,
Sementara Abu Hurairah dia terlambat ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terlambat ketemu Nabi sekitar pulang Khaybar, sehingga dia bersama Nabi cuma mungkin 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, 4 tahun kurang lebih. Sehingga dia tahu dia telah terlambat, maka dia fokus untuk ilmu. Maka dia menuntut ilmu sampai kelaparan, sampai dia pernah jatuh pingsan gara-gara kelaparan ya. Sampai dia menanti Abu Bakar lewat supaya diajak makan siang, Umar lewat supaya dia, sampai ketemu Nabi, Nabi ajak dia untuk makan. Jadi kelaparan dalam rangka menuntut ilmu ya. Ini masing-masing sahabat punya ijtihad sendiri-sendiri ya. Kemudian bagaimana Abdullah bin Amr bin As, dia menulis segala sesuatu ya, menulis segala sesuatu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat semangat menuntut ilmu. Tadi Jabir bin Abdullah harus bersafar sampai pulang balik 2 bulan dalam rangka untuk mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan beliau, ternyata beliau berjalan sampai sekitar belasan ribu kilo, entah 11.000, 12.000, 13.000 kilo dalam rangka mencari hadis, berpindah dari satu kota ke kota berikutnya, kota berikutnya. Bayangkan, tidak menetap pada satu kota ya. Berat, bukan gampang ya. Bukan gampang seorang berpindah satu kota, pindah kota berikutnya sampai entah berapa tahun dalam rangka menuntut ilmu. Semua uang Imam Bukhari habis ya. Kebetulan itu kayak ayahnya orang kaya, maka hartanya diinfakkan agar Bukhari rahimahullahu taala bisa menuntut ilmu. Maka benarlah perkataan para ulama, man talabal hadis aflas, barang siapa mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan bangkrut. Sampai sebenarnya Imam Bukhari sampai makan rumput-rumputan gara-gara untuk menuntut ilmu. Luar biasa bagaimana para ulama ya. Kemudian sebagaimana ya disebutkan ya, bagaimana para ulama begitu sabar dalam menuntut ilmu ya. Contoh Ibnu Thahir Al-Maqdisi rahimahullahu taala ya. Beliau berkata, "Bultud dama fi talabil hadis marratain." Aku sampai kencing darah. Bultud dama, aku sampai kencing darah 2 kali dalam rangka mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marratan fi Baghdad, sekali aku kencing darah di Baghdad, wa marratan fi Makkah, sekali aku kencing darah tatkala di Mekah. Kenapa kata beliau? Kuntu amshi hafiyan fil har falah yaqani dzalik. Aku berjalan tidak pakai sendal waktu itu, mungkin dalam kondisi tertentu, mungkin sendalnya putus entah apa, jalan di panas yang sangat panas, akhirnya aku ditimpa dengan hal tersebut ya. Kemudian beliau berkata juga, wa ma raqibtu dabatan qad fi talabil hadis. Aku tidak pernah naik tunggangan. Mungkin dia bukan orang berada ya, harus jalan kaki untuk menuntut ilmu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian beliau berkata, wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri ya. Wa ma sa'altu fi hali talabi ahadan abadan kuntu aisyu ala ma ya'ti. Aku memikul buku-buku di atas punggungku dan aku tidak pernah minta kepada seorang pun. Aku makan apa yang datang kepadaku ya. Ini contoh bagaimana para salaf dahulu mereka begitu semangat untuk ilmu ya. Sampai disebut dalam, saya lupa sahabat siapa yang para salaf yang dia kemudian tidak sempat makan sehingga akhirnya hanya sempat membeli ikan tersebut akhirnya tidak sempat dimakan sampai akhirnya agak basi kemudian dimakan karena kurangnya waktu ya, semangatnya mereka untuk menuntut ilmu ya. Demikian juga At-Tibrizi Ibn Al-Khatib ya. Dia pernah ya mendapatkan satu nuskah Tahdzibul Lughah bil Azhari, itu suatu buku kamus, semacam kamus karangan Al-Azhari ya, dan itu buku yang berjilid-jilid ya. Maka dia ingin menuntut ilmu dari seorang ulama yang bernama Abul Ala Al-Ma'arri. Ya, maka dia pun berjalan ya menuju ke kota Al-Ma'arrah ya. Kemudian dia memikul bukunya tersebut. Dia bawa buku tersebut berjilid-jilid zaman dulu, apalagi kertas tebal kemudian tulisannya besar-besar. Maka dia pun memikul buku tersebut dan dia tidak naik tunggangan sampai akhirnya keringatnya bercucuran sampai membasahi buku-bukunya. Ya, sampai dikatakan buku-buku yang pernah dia pikul tersebut sekarang ada di suatu tempat di Baghdad, di wakaf, bukunya masih ada buku tersebut. Kalau orang yang tidak ngerti lihat buku tersebut menyangka buku ini pernah tenggelam atau di sungai karena sudah penuh dengan, ternyata itu keringatnya orang alim tersebut yang dia memikul buku-buku dalam rangka untuk menuntut ilmu ke tempat-tempat yang lain. Artinya cerita seperti ini sangat banyak. Kalau kita membandingkan diri kita dengan mereka, maka tentu sangat jauh ya. Sangat jauh sekali. Ya, saya tidak usah bicara tentang
tingkatan kawan-kawan ya. Saya bicara tentang kita sebagai ustadz, mau dibandingkan dengan para ulama tentu sangat jauh berbeda. Oleh karenanya ilmu mereka sangat berkah. Karena mereka ilmu dengan perjuangan, dengan keikhlasan, dengan kekurangan ya. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ilmu tersebar, kemudahan dimudahkan ya, tetapi terasa kurang berkah. Terasa kurang berkah. Kesalahan bukan dari ilmunya, tapi kesalahan pada dari diri kita, para duat, para penuntut ilmu ya. Tidak sebagaimana dahulu para salaf, mereka ilmu dengan sangat luar biasa. Tapi ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan ini sebagai untuk menanamkan dalam benak kita bahwasanya ilmu itu ibadah. Ilmu adalah ibadah. Kalau ilmu itu bukan ibadah, kenapa para nabi seperti Nabi Musa tadi, kenapa para sahabat sampai berjuang seperti itu? Karena mereka tahu ini adalah ibadah. Setiap kita duduk, kita mendengar, kita memperhatikan, kita memahami, dapat pahala. Ya, sama seperti antum masuk di majelis zikir, antum berzikir dapat pahala. Antum majelis ilmu juga majelis zikir, ya, dapat pahala. Ya. Bagaimana malaikat hadir dalam majelis ilmu dan terlalu banyak dalil ya. Jadi tatkala kita tahu ini ibadah, maka kita akan semangat. Kita akan semangat. Bukan berarti kita menuntut ilmu kemudian meninggalkan pekerjaan, melalaikan anak istri, tidak ya. Saya katakan tadi para sahabat juga mereka bekerja, tetapi mereka punya waktu untuk menuntut ilmu karena mereka tahu itu kebutuhan mereka tahu itu adalah suatu kewajiban. Nah, itu yang kadang-kadang tidak hadir dalam diri kita tidak merasa ini kebutuhan, kita tidak merasa ini sebagai suatu kewajiban, kita hanya sekedar ya kalau ada waktu kita sisihkan, kalau enggak ya sudah ya. Kita tidak menyengajakan diri kita untuk menuntut ilmu ya dan seterusnya. Taib. Ini hal yang disebutkan, yang saya sebutkan, judul yang saya sampai kepada saya, wajibnya menuntut ilmu meskipun corona menghadang. Ya, corona tidak menghadang sama sekali ya. Alhamdulillah, bukan suatu hal yang repot ya. Kalau kita lihat bagaimana, kita nggak bicara tentang zaman salaf, kita bicara zaman sekarang. Sebagian kawan-kawan hidup di kota yang di situ ada peperangan, mereka bisa nuntut ilmu. Mereka bisa nuntut ilmu, ya. Dalam ada nuntut ilmu, sambil nuntut ilmu terdengar suara tembak-tembakan. Ini terjadi sebagian kawan-kawan ya. Kalau kita dengar cita-cita kawan-kawan dari luar negeri, yang teman-teman saya di Madinah, mereka cerita mereka belajar sambil terdengar suara tembakan, itu biasa. Kenapa corona enggak? Ya corona di rumah masih bisa nuntut ilmu, alhamdulillah masih bisa lewat Zoom, bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook ya. Bisa grup WhatsApp dan banyak hal yang bisa kita nuntut ilmu. Jadi sebenarnya corona bukan halangan sama sekali ya. Ya mungkin waktunya tidak sebanyak dahulu ketika dalam kondisi nyaman karena kita punya konsentrasi untuk mencari nafkah yang memang sekarang agak kurang. Tapi intinya sebenarnya halangan tidak besar. Kita lihat sebagian orang seperti teman-teman di Rusia dulu, bagaimana mereka menuntut ilmu? Mereka sembunyi-sembunyi. Membaca Al-Quran bagaimana susah, mereka harus diam-diam, tidak boleh ketahuan baca Al-Quran, mereka harus jalan diam-diam. Terkadang sebagian mata mereka harus ditutup supaya sampai ke tempat mereka menuntut ilmu. Ini terjadi. Sebagaimana zaman Nabi SAW ketika di fase Makkah, Nabi mengumpulkan para sahabat belajar di Darul Arqam, sebuah rumah yang mereka tempat berkumpul, kemudian Nabi menyampaikan ilmu kepada mereka. Ya. Maksud saya dalam kondisi-kondisi berat seperti saja, saudara-saudara kita masih bisa menuntut ilmu. Saudara-saudara kita di zaman Rusia ketika masih parah ya, mereka masih bisa hafal Quran. Ya, Allah masih menjaga mereka ya, semangat ya. Dan halangan luar biasa, ketahuan bisa dibunuh ya. Ketahuan bisa dibunuh ya. Dan itu banyak ya, maksudnya kondisi-kondisi seperti itu, namun tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu, apalagi sekedar corona ya. Ya tentu sama sekali sebenarnya ini bukan penghalang ya. Maka justru kita dianugerahi banyak waktu luang di musim corona ini, yang waktu luang tersebut bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu. Kita ya di balik musibah ada hikmah. Ya. Alhamdulillah di musim corona mungkin kita bisa belajar buku ini, bisa menghafalkan beberapa surat, bisa menghafal beberapa ayat. Harusnya kita manfaatkan waktu tersebut. Taib. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang belajar ilmu. Tidak banyak ya. Pertama, saya ingatkan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak ikhlas percuma. Ya, kita nuntut ilmu bukan sekedar ngumpul-ngumpul ya, bukan sekedar komunitas ya. Bukan sekedar supaya bisa call ustaz, enggak. Kita nuntut ilmu itu perkara sekunder atau
Yang ketiga, yang pertama, yang primer adalah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita jahil, kita bodoh, menuntut ilmu agar kita punya ilmu, agar kita bisa melaksanakan kewajiban menuntut ilmu, agar kita bisa ibadah yang benar, agar kita bisa menasihati istri, bisa menasihati anak-anak, bisa menasihati orang tua, agar saya tidak sembarang ngomong, agar saya tidak sembarang nulis status, ya, agar saya bisa menjaga penglihatan saya, agar saya bisa menjaga pendengaran saya. Itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kumpul-kumpul, bukan buat asik-asik, bukan ngobrol-ngobrol. Itu kedua, boleh, nggak ada masalah, ya. Apalagi sekedar cari akhwat, boleh, nggak dilarang. Tetapi tujuan utama adalah agar kita bisa menuntut ilmu, ibadah harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, percuma. Jangan nuntut ilmu supaya dipandang, jangan nuntut ilmu supaya diakui, jangan nuntut ilmu supaya dikatakan sudah hijrah dan yang enggak. Kita nuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, dan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain bisa kemasukan riya, bisa kemasukan ujub, ilmu pun demikian. Kita haji umrah bisa kemasukan riya enggak? Bisa, rawan banget. Kita sedekah bisa kemasukan riya dan ujub enggak? Bisa, rawan banget. Nuntut ilmu juga demikian. Bisa kemasukan riya, bisa kemasukan ujub. Ya, nuntut ilmu supaya kalau ngomong dihormati misalnya, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma liyujari fihi ulama wa yumari bihi sufaha wa liyasrifa wujuhan nas ilaih, ya, lam yarid raihal jannah," atau akan masuk neraka, ya. Atau kamu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa menuntut ilmu dalam rangka untuk bisa berdampingan dengan para ulama, supaya bisa, oh saya juga deretan ulama loh, saya juga deretan ustadz loh, ya. Kalau ada ustadz senior, ustadz junior, saya penuntut ilmu kibar, penuntut ilmu senior, ya. Kenapa sering jalan sama ustadz, sering ngopi sama ustadz? Nggak ada, kita niat bukan seperti itu. Kita karena kita bahlul, kita belajar, ya. Tapi kalau niatnya untuk supaya bisa disetarakan dengan ulama, disetarakan dengan ustadz misalnya, auliyumari bisufa, dalam rangka untuk mendebat orang-orang bodoh supaya nampak keilmuan saya, auliyasrifa bihi wujuhan nas, agar orang-orang semua saya jadi pusat perhatian, tampil, ya, YouTube, kemudian ada yang ini, kemudian macam-macam bergaya supaya orang semua perhatian sama saya, maka orang seperti ini terancam dengan neraka jahanam, ya, neraka jahanam. Hati-hati, ya. Kita menuntut ilmu bukan untuk diakui, ya. Menuntut ilmu karena itu kewajiban. Kita berdakwah juga bukan untuk diakui, saya hebat daripada yang lainnya. Saya yang bahas ini, dia itu tidak bisa bahas, saya bisa bahas ini. Enggak. Anugerah Allah berikan. Allah berikan Anda kepada kemampuan. Allah berikan Anda kemampuan, sampaikan apa yang Anda mampu, ini tugas, ya. Sampaikan. Balighu nasi walau balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, ya. Oleh karenanya ada suatu perkataan dari seorang salaf, ya, seorang ulama yang menakjubkan saya, yaitu Abul Hasan Al-Qattan rahimahullah. Dia berkata, "Asabtu bi basari wa adhunnu anni uqibtu bi kathrati kalami ayyam ar-rihlah," ya. Atau usibtu bi basari wa adhunnu anni uqibtu bi kathrati kalami ayyam ar-rihlah. Kata beliau, aku ada suatu penyakit menimpa mataku, ya. Aku menyangka penyakit tersebut yang mana, perkiraanku, karena aku dihukum oleh Allah karena terlalu banyak ngomong ketika sedang dalam perjalanan. Az-Zahabi rahimahullah ketika menukil perkataan Abul Hasan Al-Qattan, beliau berkata, dia mentaklik, mengomentari, beliau berkata, "Shadaqa wallah." Ya, sungguh benar demi Allah dia, yaitu Abul Hasan Al-Qattan. "Faqad kanu ma'a husnil qasdi wa sihatin niyyah ghaliban yuhafizuna minal kalam wa idharil ma'rifah." Dahulu mereka, para salaf dahulu, mereka sudah husnul qasdi, niat mereka benar, tujuan yang benar, wasihatun niyyah, secara umum niat mereka juga lurus. Selain itu, yakhafuna minal kalam, mereka takut ngomong, banyak ngomong, wa idharil ma'rifah, ingin menunjukkan hebat, ya, menunjukkan kehebatan. Artinya mereka ketika berbicara pun mereka perhatikan ini cara ilmu, ya. Cara ilmu, kemudian menyampaikan ilmu di hadapan yang lain. Terkadang ada niat yang tidak beres untuk menunjukkan kejagoan dalam ilmu, kejagoan dalam bidang ini, ilmu tertentu, kejagoan dalam ilmu yang orang lain mungkin tidak bisa. Kadang-kadang niat-niat seperti itu niat-niat buruk, dan itu merusak orang tatkala menuntut ilmu, ya. Ya, ini perhatian terutama bagi orang yang memiliki ilmu yang banyak. Yang sebelum menuntut ilmu harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya membuat orang terpukau ketika kita berbicara tentang
ilmu ya. Sebagaimana saya pernah sampaikan juga tentang Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika dia berkumpul dengan murid-muridnya, maka dia jelaskan ilmu dengan detail. Ketika dia berkumpul dengan para ulama semisalnya, kemudian ada satu permasalahan dan muridnya hadir, dia diam, dia tidak bicara. Padahal dia mampu untuk berbicara. Ketika dia pulang, maka muridnya tanya, "Ya guru kami, kenapa Anda tidak berkomentar tadi? Seperti sebagaimana Anda komentar tatkala di hadapan kami." Maka Ibnu Rajab berkata, "Waktu saya bersama kalian itu majelis ilmu, majelis lillah karena Allah. Adapun itu tadi saya kumpul sama yang lain di depan, mungkin di depan umara, di depan itu majelis dunia." Maka dia tidak mau menampilkan dirinya. Lihat bagaimana para ulama. Masalah niat ini sangat penting. Kita enggak tahu, alam banyak orang muncul di YouTube, saya muncul di YouTube, muncul. Niatnya karena apa? Allah yang lebih tahu, ya. Kita tidak bicara orang, tapi kita hanya perhatikan diri kita, ya. Perhatikan diri kita. Ingin sama ustaz supaya kemudian disorting dan yang lainnya. Tapi niatnya apa Anda? Niat karena Allah, alhamdulillah. Perbaiki niat. Kita tidak menuduh, tapi kita bicara untuk diri kita agar kita waspada. Demikian juga misalnya Ali bin Bakkar Al-Basri, beliau berkata, "La an alqa syaitana ahabbu ilayya min an alqa Hudzaifah al-Mar'ashi, akhafu an atasanna lahu fa asqutu min ainillahi ta'ala." Kata Ali bin Bakkar Al-Basri, dia berkata, lebih baik aku ketemu dengan syaitan. Lebih aku sukai daripada ketemu dengan Hudzaifah Al-Mar'ashi. Siapa Hudzaifah Al-Mar'ashi ini? Apakah dia lebih syaitan daripada syaitan? Kenapa ditakuti? Ini orang baik Hudzaifah Al-Mar'ashi. Cuma dia mengatakan apa? Kenapa saya lebih suka ketemu syaitan daripada ketemu Hudzaifah Al-Mar'ashi? Akhafu an atasanna alahu fa asqutu min ainillahi ta'ala. Aku khawatir aku ketika ketemu dia, aku riya, yaitu buat-buat, ngomong dibuat-buat, berbuat dibuat-buat, menyikapi dibuat-buat, sehingga aku pun jatuh di hadapan mata Allah Subhanahu wa taala. Karena aku melakukannya riya, karena ingin dipuji, karena ingin dipandang. Ya, sampai seperti itu. Bagaimana para salaf benar-benar mereka memperhatikan gerak-gerik niat niat mereka. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, ya, tanda-tanda kecelakaan, ya, bagi orang yang salah niat dalam menuntut ilmu. Hati-hati jangan sampai saya atau antum sekalian seperti itu, ya. Di antara tanda-tanda orang-orang celaka dalam menuntut ilmu, jadi ada orang yang bahagia menuntut ilmu, ada orang celaka menuntut ilmu. Bagaimana tanda-tanda orang yang celaka? Itu salah niatnya. Kata Ibnu Qayyim, di antaranya, in kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi. Semakin tambah ilmu semakin sombong, semakin angkuh. Semakin dekat sama ustaz semakin semakin, ya, nuntut ilmu, semakin banyak ikut pengajian, semakin merasa hebat, ya. Ya. Semakin sombong, ya. Kemudian kullama zida fi ilmihi zida fi fakhrihi. Semakin tambah ilmunya semakin angkuh. Wa ihtiqarihi linnas, semakin merendahkan orang lain. Ya. Dan kita ilmu bukan untuk merendahkan orang lain. Ya, saya sampai katakan, kalau kita misalnya bisa ngajar buku yang pelik, ya. Misalnya kita ngajar buku tentang ilmu bahasa yang tinggi. Kemudian ada kawan kita yang cuma bisa ngajar Al-Fatihah, ya kita jangan hina dia. Ya, dia punya kemampuan, alhamdulillah. Kita enggak tahu lebih ikhlas kita atau dia. Kita enggak tahu pahalanya mana, lebih besar kita atau besar dia. Kita enggak tahu. Tapi Allah berikan Anda kemampuan untuk bisa memahami buku-buku yang sulit, buku yang pelik, fikih tertentu, kemudian ilmu akidah tertentu, ilmu apa. Kemudian ada saudara Anda yang cuma bisa baca, ngajarin Al-Fatihah misalnya, ngajar tajwid, maka tidak usah. Kita ilmu tinggi bukan untuk merendahkan orang lain. Ya, kalau ada orang punya ilmu semakin tinggi, semakin mendengar apa itu ngajar apa itu ini apa ya, sudah itu. Itu celaka, orang celaka, ya. Ya. Sampai kalau ada seorang kemudian dia semakin tambah ilmu, dia tidak mau terima nasihat orang lain. Kenapa? Dia merasa dia segala sesuatu dia sudah tahu. Ya. Ya. Lalu kita orang, kita bilang, ya akhi, kita kalau salah kita saling menasihati. Dia nggak mau dinasihati, maunya nasihati kita. Kita sendiri nggak mau. Ya, seakan-akan dia lolos daripada kesalahan. Ya. Ya, seperti ini orang yang celaka dalam menuntut ilmu. Ya, tidak mau ditegur kesalahannya. Ya, dia merasa dirinya pasti benar, tidak mau diperbaiki kesalahannya. Ya. Kalau ada yang menemukan kesalahan dia marah sama sekali, ya. Ini adalah orang yang celaka, yang merasa tinggi, merasa besar karena ilmu yang dia dapatkan, dan ini kesalahan dari siapa? Dari niat dia ketika menuntut ilmu, ya. Oleh karena hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kita perhatikan, menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tatkala bagaimana adab kita menuntut ilmu? Di sini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa syarat atau adab dalam menuntut ilmu. Saya akan sebutkan secara ringkas.
Kata Imam Syafi'i, "Akhi lan tanalal ilma illa bi sittah." Wahai saudaraku, kau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an maknuniha bi bayanin. Saya akan jelaskan tentang 6 perkara tersebut. Maka perhatikanlah, zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Kata beliau, pertama kecerdasan, butuh kecerdasan. Hirs, kedua semangat. Semangat ilmu ini ibadah, semangat. Ijtihad, sungguh-sungguh. Bukan cuma semangat tapi enggak sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Wa bulghah, butuh biaya, ya. Wa irsyadi ustad, harus butuh ustad yang mengarahkan. Wa tuli zamanin, dan waktu yang panjang. Ya, tadi zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. 6 perkara. Kalau kita kumpulkan 6 perkara ini, maka insyaallah kita meraih ilmu. Yang pertama tadi apa? Cerdas, ya. Untuk ilmu harus berpikir, ya, cerdas, mikir, mengolah data, merangkum, ya. Ya. Hirs, semangat tentunya, ya, nulis, semangat datang ke majelis ilmu. Kalau zaman sekarang, zaman pandemi, enggak ada hadir pengajian langsung, ya, nonton YouTube, nonton Facebook yang kemudian berkaitan dengan ilmu. Ijtihad, sungguh-sungguh. Bulghah, yaitu perlu biaya kuota. Kalau sekarang butuh kuota, butuh mungkin pena, ya, untuk menulis dan yang lainnya. Kemudian butuh bimbingan ustadz, ya, jangan hanya sekedar otodidak. Otodidak perlu suatu saat, tapi sampai tahapan tertentu baru kita otodidak. Asalnya kita butuh bimbingan. Ya, seperti saya pun asalnya saya ngaji sama para ulama. Setelah saya lulus, ya, saya otodidak sekarang. Sesekali saya kontak dengan para ulama kalau ada kesulitan. Tapi otodidak ada waktunya, tapi bukan dari awal kita otodidak. Karena orang otodidak dia hanya menghabiskan waktunya. Kalau dia ketemu dengan ustadz yang baik, buku satu tebal itu mungkin bisa disampaikan ustadz dalam waktu 15 menit. Buku tebal, mungkin dia baca sendiri setengah mati, ustadz ini kesimpulan buku ini begini, selesai. Sehingga dia hemat waktu. Waktu li zaman, dan butuh waktu yang panjang untuk bisa menuntut ilmu. Ya, ini harus diperhatikan, ya. Butuh waktu yang panjang, ya. Contoh, Nu'aim al-Mujmir berguru kepada Abu Hurairah selama 20 tahun berturut-turut. Berguru kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu 20 tahun berturut-turut. Contohnya Abdullah bin Nafi' berguru kepada Imam Malik selama 35 tahun. 35 tahun. Berguru, benar-benar berguru, bukan cuma ngobrol doang. Benar-benar datang, nuntut ilmu, nulis, murajaah, diulang. 35 tahun. Bukan berarti dia enggak bekerja, dia bekerja. Nu'aim al-Mujmir juga bekerja, tapi ada waktu dia untuk nuntut ilmu. Maksud saya, ini perkara bukan mustahil bisa kita lakukan. Antum bisa lakukan. Antum kan punya pekerjaan. Ada waktu antum misalnya seminggu 2 kali menuntut ilmu. Dari A sampai Z menuntut ilmu. Fikih dari awal sampai akhir. Akidah dari awal sampai akhir. Buku tertentu habis, selesai. Ya. Oleh karenanya kita lanjut kepada perkara berikutnya, di antara hadap menuntut ilmu adalah tadarruj. Tadarruj artinya bertahap. Ini poin yang sering ditinggalkan oleh kawan-kawan kita. Lihat, ada kawan-kawan sudah ngaji mungkin 10 tahun, ditanya tentang suatu ilmu dia enggak paham. Kenapa? Selama ini dia copot sana, copot sini, ikut ustaz sana, ikut sini, ikut ustaz sana, ikut sini. Tidak dilarang. Tetapi dia harus punya waktu yang di mana dia fokus. Ya. Bahkan saya katakan kepada ikhwan-ikhwan, kalau ikhwan ada tahu seorang penuntut ilmu, meskipun tidak terkenal, bukan ustaz medsos, tidak terkenal, tapi dia menguasai bidang tertentu, belajar sama dia, meskipun nanti sesekali ingin tematik, ikut ustaz fulan. Tetapi untuk kita sendiri, kita butuh ilmu yang teratur, misalnya ilmu fikih thaharah dari awal sampai akhir, ya. Ilmu kitab zakat dari awal sampai akhir, ya. Ilmu ini sampai akhir, ya. Ilmu-ilmu yang dengan kita belajar ilmu tersebut, maka akan terbina pola pikir kita. Sehingga ketika kita ngaji setahun, kita kerasa sudah berubah, Masya Allah. Ya, bukan rasa sombong, tapi rasa ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Mulai otak kita, ilmu kita mulai tertata. Ketika kita menjelaskan kepada orang, mulai teratur. Karena kita punya landasan-landasan ilmu. Nah, tapi kalau kita ngaji 10 tahun, 20 tahun, kemudian hanya ngaji tematik sini, tematik sana, ngaji kitab baru 1-2 kali buyar, ngaji kitab sana lagi, buka kitab baru rame 1-2-3 kali buyar, kitab baru lagi ikut, sudah. Terus kapan mau bisa punya ilmu? Ya. Semuanya insya Allah ada pahalanya, bukan berarti sia-sia, semuanya ada pahalanya. Tapi kan kita ingin waktu kita bermanfaat, maka belajarlah dengan tadarruj, ya. Yaitu tadarruj maksudnya bertahap kalau bahasa kita. Ini poin yang sering dilalaikan oleh kawan-kawan, ya. Ya, saya tidak menyalahkan secara total, karena memang kawan-kawan mungkin ada yang baru ngaji
nanti futur, kemudian semangat lagi, nanti futur lagi, ya agak repot memang. Tapi di antara hal yang membuat Anda selamat dari futur, nuntut ilmu secara bertahap. Nuntut ilmu secara bertahap itu menghilangkan kefuturan, karena kita namanya ilmu, itu dia punya kelezatan tersendiri. Orang sudah nuntut ilmu, dia penasaran, pengen terus, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Anda berusaha dapatkan kelezatan tersebut. Sehingga ini menghalangi seorang untuk futur. Kenapa? Dia punya jadwal untuk ngaji. Dia punya jadwal untuk ngaji. Ya, oleh karenanya, ini perkara penting nuntut ilmu dengan tadarruj, dengan bertahap. Ya. Cari ustadz-ustadz yang bahas dengan baik, yang menurut kita bisa dipahami, kemudian teratur pembahasannya. Ya. Tematik oke, ya. Sini tematik, sana tematik. Sesekali itu sebagai penyemangat, ya. Sebagai penyemangat. Para ulama juga di Saudi juga demikian. Mereka punya kajian kitab, mereka juga punya kajian tematik untuk para orang-orang awam, untuk datang untuk semangat. Seperti beberapa ulama datang kota Madinah, nggak mungkin dia bikin pengajian berkesinambungan karena tinggalnya di Riyadh. Dia datang ke Madinah bikin kajian tematik, kita hadir semuanya, bertemu dengan para ulama. Ini oke. Tapi kalau kita hanya selalu yang kita cari tematik, oh ini bapak-bapak senang yang tema begini, ibu-ibu senang yang tema begini, ya. Terus ustadznya kebawa juga, ya senangnya begitu, ngikuti selera masyarakat, ya. Terus kapan kita mau membina masyarakat untuk berjalan sesuai dengan yang seharusnya? Kata Allah, walakin kunu rabbaniyin, hendaknya kalian menjadi ulama-ulama rabbani. Apa ulama rabbani? Kata Ibnu Abbas, yaitu alladzina yudarrisun sigharil ilmi qabla kibarihi, itu mengajarkan ilmu-ilmu yang bertahap sebelum ilmu besar, ya. Bertahap, ya. Jadi misalnya saya kasih contoh, seorang ingin belajar buku akidah, apa yang dia pelajari? Pertama, usul salasah. Usul salasah ini bukan berarti kajian sampai 1 tahun. Cari ustadz yang ngajar usul salasah 2-3 kali selesai. Ya, bukan usul salasah kemudian dibahas sampai setahun, kapan orang selesai? Qalil arba mungkin 1 pertemuan selesai kalau ustadznya memang semangat, kemudian dia bikin bagan, kemudian 1 pertemuan selesai. Artinya kemudian dia bisa murojaah, ya. Kemudian setelah itu kitab tauhid, ya. Saya aja ngajar kitab tauhid hampir 3 tahun, ya, dengan libur haji dan umrah dan yang lainnya dipotong. Tapi ini total 3 tahun, karena 66 bab, 65 atau 66 bab, ya. Dan alhamdulillah bisa selesai, ya. Kemudian nanti lanjut akidah wasithiyah entah sudah berapa lama saya sampaikan, ya. Fikih, cari kitab-kitab fikih dari kitab Thaharah di awal, terus lanjut cari. Kalau tidak bisa ada majelis, cari di YouTube, cari ustadz yang kita percaya ilmunya, kita pelajari fikih dari dia secara teratur, yang tidak terlalu detail-detail tapi bisa membina pola berpikir kita, ya. Tentunya yang semua ini kalau ingin mudah belajar bahasa Arab. Saya katakan ingin menghemat umur, ingin menghemat waktu, ingin cepat pintar belajar bahasa Arab, ya, sembari belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, jangan kemudian kita belajar misalnya sama dai yang dia ngajar misalnya kitab nikah 3 tahun, 4 tahun nggak selesai. Apa kitab nikah 4 tahun? Apa yang mau dipelajari? Sudah 4 tahun sampai 4 tahun nggak poligami juga. Maksudnya ngapain belajar kitab nikah 4 tahun, lama sekali, ya. Jangan terlalu detail. Enggak, kita belajar yang teratur, kemudian masuk akal, logis lah, waktu kita bisa kita atur. Tapi maksud saya ini penting, seorang menuntut ilmu tadarruj dengan bertahap, ya. Bukan hanya sekedar semangat sana semangat sini, kumpul sana kumpul sini. Sudah setahun kenal ustadz, tanya masalah tertentu, aduh nggak tahu saya, nggak tahu. Kenapa? Ketemunya minum kopi terus, jalan-jalan ngobrol terus, kapan mau belajarnya? Belajar sekali, liburnya sebulan. Nah, ini kan terjadi seperti ini. Masya Allah, alhamdulillah jenggot sudah panjang, celana sudah cingkrang, oke lah. Sudah kaifa haluk ya akhi, ya Masya Allah. Sudah bahasa Arab sedikit sudah oke. Oh, bagus, itu Islami, ya. Tapi ilmunya mana? Ya. Kadang juga gini, selera, saya senang ustadz itu. Tunggu, ustadz itu ngajar buku apa? Kita butuh nggak? Ustadznya ngajar ini gini, kita nggak butuh, tapi kita senang ustadznya, kita ngaji. Padahal ilmu yang lebih penting yang kita perlu kita nggak datangi. Ini kesalahan, ya. Salah seperti ini. Kita ustadz yang kita sayang kita datangi, tapi bukan berarti kita selalu sama dia melulu. Kita cari ustadz yang ada keperluan. Ustadz ini direkomendasi, dia sedang ngajar buku ini, kita benar-benar datang ambil buku, nyatat. Nggak ngerti tanya ustadz atau tanya kawan sebelah, ya. Jangan pas tuntut ilmu ngantuk, kemudian jatuh gini, penanya jatuh sendiri.
Kalau ngobrol sama ustaz, wah rame, semangat nunjukin sana di sini. Ya, itu kembali kepada niat kita. Kita niat ini benar atau tidak. Saya berbicara bukan sekedar antum kepada para ustaz. Saya juga waktu di Madinah sama para ulama juga harus belajar sesuai dengan keperluan. Bukan berarti ketemu ulama ngobrol terus, ketawa ketiwi, kemudian nggak ngaji sama yang lain. Enggak, saya kenal ulama, ada yang tidak saya kenal, saya datangi. Yang penting saya nuntut ilmu. Ya, alhamdulillah. Kita alhamdulillah sekarang di tanah air dimudahkan dengan banyak ustaz, banyak orang berilmu. Ya, bukan kita datang supaya ustaz itu lihat, ya, store wajah biar dia tahu, oh diakui. Ya, kita nggak. Tapi sesekali, tapi jangan terus-terusan. Jangan terus-terusan, berarti kita perhatian sama ustaz, bentuk penghargaan, kita salami dia, tunjukkan wajah kita, pipi kanan, pipi kiri tunjukkan. Sudah selesai, tapi tiap hari begitu, terus ada majelis ilmu yang benar tidak kita ikuti, hanya sekedar ikut ustaz ini saja supaya menyenangkan hatinya, dan kita berarti menuntut ilmu secara hawa nafsu. Menuntut ilmu sesuai dengan keperluan. Mengenal ustaz itu baik biar bisa dapat bimbingan, tetapi saya katakan tadi, waktu kita cuma sebentar, ya. Maka antum-antum yang terkumpul dalam komunitas-komunitas tertentu, saya harapkan selain ada kajian-kajian tematik, minta ustadz kajian kitab tertentu yang benar-benar otak itu benar-benar kita tertata pola pikir kita. Kemudian misalnya satu kitab selesai, ringkasannya dibaca lagi. Kalau perlu ada ujiannya, ada ujiannya. Sebenarnya demikian yang lebih baik. Sehingga nanti setelah setahun, 2 tahun kita merasa alhamdulillah kita punya ilmu yang lebih bertambah daripada comot sana comot sini, nggak pernah. Makanya orang mengatakan lebih bahaya cuma tahu sebagian daripada tidak tahu sama sekali. Karena cuma harusnya ada 10 poin, dia baru belajar 3 poin, 7 poin dia tinggalkan, kemudian dia sudah mulai komentar. Ini lebih bahaya, lebih baik tidak tahu sama sekali. Karena baru tahu cuma 3 poin, sudah banyak komentar, lebih banyak salahnya. Dan itu kejadian, ya. Baik, ini saja, mungkin ya waktu sudah habis ya. Mohon maaf, ini sedikit yang bisa saya sampaikan, nasihat buat saya pribadi juga pada kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan semua bisa bersatu di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, komunitas yang baik, saling mengingatkan, bersahabat yang baik adalah bersahabat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga persahabatan antum semua karena Allah Subhanahu Wa Taala langgeng di dunia sampai di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Kalau yang bertanya saya persilakan. Pagi ini kami bisa bertatap muka dan mendapatkan ilmu dari Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, sedikit tentang Baikan Sunnah ini. Alhamdulillah kami sudah mengadakan daurah sampai ke yang ke-8, Ustaz, membahas kitab setiap daurahnya, Ustaz. Kajiannya adalah kajian kitab, Ustaz. Baiklah, untuk tidak berpanjang mukadimah, Aki Yuga dari Jember ada pertanyaan. Ini ada yang dari Bondowoso, Ustaz. Tafadhol, Aki Yuga. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan antum masih ingat Ana, Ustaz. Karena yang antum ke Jember, antum mampir tempat untuk makan di tempat. Oh iya, masih ingat. Masya Allah, alhamdulillah Anda makan waktu itu, jadi Anda ingat. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan, keselamatan dan kesehatan. Amin. Apa dulu pertanyaannya? Biar yang lain. Ustaz, Anda bertanya, mohon nasihat Ustaz. Jadi teman-teman ini kebanyakan Ustaz, ketika berbenturan dengan pekerjaan, Ustaz. Jadi rasa-rasanya ilmu ini di nomor 2 kan, Ustaz. Bagaimana sebenarnya kita mengatur, Ustaz, waktu kita untuk menimba ilmu ini dengan membagi dengan pekerjaan kita, Ustaz? Saya rasa kita bicara kenyataan ya. Sebenarnya kita nih, kalau kita mau jujur, waktu kita ada. Buktinya waktu kita untuk melihat medsos ada, waktu kita untuk melihat berita politik ada, waktunya kita melihat berita tentang pemerintahan, tentang kondisi negara ada, waktu kita untuk melihat tentang corona ada ya. Kerja kalau kita nggak bisa ngumpul, sekarang alhamdulillah kita sudah susah punya hujah di hadapan Allah. Kenapa? Karena sarana ilmu banyak. Kita dengar ustadz saya nggak bisa hadir, tapi kita bisa lihat rekamannya. Kita di rumah bisa kita dengar, kita bisa nyatat sendiri ya. Ada waktu kemudian kita hadir ya. Jadi sebenarnya kalau mengatakan tidak punya waktu, saya kurang membenarkan hal tersebut. Karena saya rasa bagaimanapun kita punya waktu ya. Kita semua sama-sama sibuk, tapi kalau bilang saya tidak punya waktu, kita kalau mau niatnya ingin menyengajakan ada, bukan kita punya waktu buat istri ada, bukan kita punya waktu untuk sholat ada, bukan kita punya waktu untuk anak-anak ada, bukan kita punya waktu untuk lihat medsos ada. Dan apa salahnya kita punya waktu untuk belajar 1 jam saja, saya bilang 1 jam, tapi orang belajar setiap hari serius 1 jam,
dia nyatat, misalnya dia ngaji kitab tauhid bab pertama, mungkin nggak ketemu ustaz tapi dia ikut, kemudian dia catat, dia ringkas, kemudian lanjut kedua. Itu kan ketika dia nyatat, maka ilmu tersebut semakin kokoh di benaknya. Kapan dia punya pertanyaan dia tanya. Jadi saya tidak melarang orang kerja itu baik karena itu juga kewajiban. Tapi kalau sampai tidak nuntut ilmu sama sekali tercela karena alasan tidak punya waktu, nggak benar. Saya tidak membenarkan alasan tersebut. Karena kenyataannya saya ketemu dengan berbagai macam manusia, mereka punya waktu. Buktinya waktunya lihat medsos ada. Waktunya untuk komentar ada. Waktunya buat ketawa ke TV ada. Ya sisihkan waktu 1 jam, masa tidak ada untuk nuntut ilmu sebelum tidur. Sekarang contoh, kalau kita dengar para ulama dahulu, bagaimana cara mereka? Mereka nuntut ilmu. Nanti mereka letih ya, misalnya belajar fikih kan perlu mikir. Di tempat tidur mereka ada buku tentang sejarah. Yang mereka nunggu ngantuk, mereka baca buku sejarah tersebut yang tidak perlu mikir keras. Baca tentang kisah ini sampai mereka ketiduran. Kita kan beda sekarang. Kita pengajian nggak ada pusing-pusing ekonomi. Sampai di rumah nonton medsos supaya sebelum tidur. Ya gimana? Coba seandainya sebelum tidur kita baca buku tertentu. Ya kalau kita merasa berat, baca buku yang ringan yang menambah iman kita tentang kisah sahabat siapa. Kan bisa sebenarnya. Jadi alasan tidak punya waktu itu saya tidak terima. Saya tidak mau terima ya. Jadi tidak benar. Harus ada waktu. Tinggal mau atau tidak itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Afwan Ustaz, pertanyaannya kita batasin 3 dulu ya Ustaz. Satu lagi, Raka dari Surabaya, tafadhol. Raka. Aki Sultan, tafadhol Aki Sultan. Kalau mau bertanya. Sebutkan nama. Unmute dulu, unmute. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz tentang jihad tadi Ustaz sempat singgung-singgung tentang jihad itu Ustaz. Ya. Bagaimana kalau misalnya seandainya ada seruan panggilan dari pemerintah gitu, dari ulil amri tentang berjihad, sementara kita harus izin dulu kepada kedua orang tua. Tetapi kedua orang tua ini kita pemahaman tentang agamanya ini sendiri kurang Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita yang baik Ustaz kira-kira Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, baik. Ini tentu pertanyaan yang mungkin terjadi, tapi sekarang tidak terjadi ya. Nabi mengatakan fa idza ustunfirtum fanfiru. Kalau kalian diperintahkan oleh pemerintah untuk berjihad, maka berjihadlah. Ketika pemerintah sudah menunjuk ya, si fulan berangkat, maka jadi fardu ain. Tidak perlu minta izin kepada orang tua ya. Tidak perlu minta izin kepada orang tua ya. Contoh seperti dalam sebagian peperangan misalnya pemerintah ya, kemudian tidak semua masyarakat berjihad. Sudah saya punya pasukan perang, yang lain doain aja. Ya sudah, yang ditunjuk sebagai pasukan perang wajib berperang, tidak perlu minta izin kepada orang tua karena sudah jadi fardu ain. Tetapi ketika dibuka sekedar pemerintah siapa yang mau silakan, enggak juga enggak apa-apa, itu perlu minta izin karena ketika itu belum fardu ain, masih sunnah ya. Tapi kalau sudah derajat jihad sudah sampai pada fardu ain, misalnya ternyata ada negara lain menyerang negara Indonesia, kemudian presiden mengatakan kita siap berperang melawan ini karena membela negeri kaum muslimin, membela harta kita, membela tanah air kita, maka wajib. Kalau siapa yang ditunjuk maka wajib berangkat. Yang tidak ditunjuk secara person, maka dia masih hukumnya sunnah, dia perlu minta izin kepada orang tua ya. Tetapi kalau sudah ditunjuk secara ta'yin, secara person-person, maka wajib tidak perlu minta izin kepada orang tua, minta izin untuk berangkat, bukan minta izin untuk jihad atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Pak Dani, monitor Pak Dani. Apakah kalau mau bertanya Pak Dani? Baiklah. Baik. Mirel Pili, tafadhol Pak Mirel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin nanya soal bukan dari topik sih Ustaz, maaf. Saya ingin nanya, saya kan lagi ikut daurah online Masjid Nabawi. Saya ingin nanya, saya ingin melanjutkan kalau untuk masuk ke, ada nggak Ustaz ya Institut Masjid Nabawi untuk perkuliahan? Dan itu aja Ustaz pertanyaan saya. Apakah bisa? Umur saya 37 ya.
Coba 10 tahun yang lalu telepon. Kalau jadi di Madinah ada dua model, ada dua model berupa sekolah di Universitas Islam Madinah, maka itu disyaratkan umur 25 tahun maksimal. 25 tahun maksimal. Ada sebagian yang mendapatkan istisnaiyah, itu pengecualian seperti negara-negara kafir seperti dari Perancis, dari Amerika, dari Rusia, terkadang umur mereka 30, mungkin 40 masih diterima karena mereka minoritas. Tapi kalau kita Indonesia kayaknya sudah kebanyakan. Sudah kebanyakan. Jadi mungkin kalau di umur 37 sudah berat ya. Tapi kalau masih 20 itu masih kemungkinan bisa diterima. Ini yang dari Universitas Islam Madinah. Yang kedua, dari dalam hal ada namanya sekolah Universitas Masjid Nabawi. Yaitu tanpa batas umur. Saya punya keluarga juga yang belajar di situ. Jadi mereka belajar dari SMP sampai SMA, tapi memang masalahnya harus bermukim di sana. Jadi umur 50 boleh, mau umur 60 kamu belajar diterima. Dan dia juga bertahap dari SMA, kemudian kuliah dan seterusnya ya. Tetapi syaratnya harus tinggal di sana ya. Itu saja informasi buat Pak Miri ya. Semoga dimudahkan untuk menuntut ilmu ya. Ya. Apa Ustaz, ini kami dikasih waktu sampai jam berapa? Sampai sekarang ya, secepatnya. Oke, ada Nur Hadi dari Lamongan, tafadhol Pak Nur Hadi dari Lamongan. Silakan. Jazakallah khairan, katanya barakallahu fiik Ustaz. Fiik. Silakan. Nah, ada satu pertanyaan Ustaz, insyaallah. Bagaimana kita yang sudah belajar bertahun-tahun untuk supaya tetap tertanam ilmu dan kita semangat untuk beramal, Ustaz, karena kita masing-masing mayoritas sudah bekerja. Dan gangguan-gangguan mesti ada, godaan-godaan juga banyak. Jazakallahu khairan Ustaz. Di antara kata para ulama agar mengkokohkan ilmu adalah diamalkan. Itu yang perlu diamalkan. Jadi kita ngaji kalau ada hadis tentang ini itu kita amalkan. Hadis tentang misalnya tentang bekam misalnya kita amalkan. Hadis tentang bersedekah kita amalkan. Sering hadis berkaitan dengan istri kita amalkan. Sabar dengan istri kita amalkan. Hadis tentang berkaitan dengan anak-anak kita amalkan. Hadis berkaitan dengan pekerja kita amalkan. Jadi dengan demikian kalau kita amalkan itu mengkokohkan ilmu kita, semakin kokoh di benak kita. Dan demikian juga namanya kita manusia. Ilmu kadang kita pelajari terlupakan. Jadi di antara hal yang buat kita bisa mudah untuk ingat ya kita catat. Kita catat, terkadang kita ulangi ya. Misalnya kita catat di HP, terus HP-nya ganti. Selesai ilmunya. HP-nya diganti ya. Masalahnya gitu ya, kalau catat di buku maka lebih kokoh bisa kita lihat-lihat dan seperti itu ya. Jadi ya terus tadi terkadang kita diskusi bukan diskusi sebagai ustaz tapi diskusi gimana, diskusi masalah agama. Nanti kalau kita pentok kita tanya kepada ustaz. Itu juga di antara hal yang membuat kita kokoh dalam ilmu. Kalau ustaz dengan mengajarkan. Makanya suatu yang dibagi semakin bertambah di antaranya ilmu dan kebahagiaan. Suatu yang dibagi semakin bertambah di antaranya ilmu dan kebahagiaan. Kalau harta dibagi berkurang, tapi kalau ilmu dan kebahagiaan dibagi akan bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir boleh? Boleh. Oke, brother. Terakhir tafadhol 7 tangan dan terakhir mudah-mudahan. Oke, Troy, monitor. Awan Bang, di chat Bang, pertanyaan di chat. Ayo di chat, dibaca yang di chatting. Di chat Bang. Izin kalau boleh Anda yang membacakan Bang. Oke, Anda bacakan ya, apa syarat untuk mengajar baca Al-Quran dan apa kita boleh belajar dari guru yang beda manhaj? Tolong Ustaz jawabannya juga. Terakhir Ustaz. Tentang apa syarat mengajar? Ya, apa syarat untuk mengajar baca Al-Quran dan apa boleh kita belajar dari guru yang beda manhaj, belajar guru yang beda manhaj? Kalau kita syarat mengajar ya harus bisa. Kalau sudah bisa boleh ngajar. Kalau belum bisa jangan ngajar. Intinya gitu ya. Kalau belum bisa ngajak orang aja ke tempat pengajar. Kalau sudah bisa, misalnya gurunya sudah mengizinkan, sudah ada yang mengetesnya, sudah mengakui ilmunya, oh kamu sudah boleh ngajar. Yang bisa tahu biasanya orang yang lebih tinggi ya. Bukan kita sendiri, oh saya merasa saya sudah bisa, enggak bisa. Yang bisa tahu biasanya orang yang di atasnya, oh kamu sudah boleh
sehingga silahkan mengajar. Maka silahkan mengajar. Yang kedua, apa kita boleh belajar ilmu tajwid kepada beda manhaj? Ya. Asalnya kalau kita bisa belajar kepada yang sama ahlu sunnah, yang berpemahaman salaf, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak ada, ya kecuali hanya di kampung kita guru-guru yang belum kenal manhaj tapi dia pintar tajwid, maka tidak mengapa kita belajar. Yang penting dia tidak ngomongin masalah-masalah akidah, ya. Kalau dia sudah ngomong masalah akidah, maka kemudian mempengaruhi kita terkena syubhat, maka hendaknya kita kita tinggalkan, karena kebenaran akidah itu mahal harganya. Tapi kalau dia cuma ngajar tajwid, kemudian diskusi biasa akhlak masalah, nggak ada masalah, insyaallah taala. Kita toh bisa ngaji di YouTube, bisa di Facebook kepada ustadz-ustadz yang kita percayai. Demikian saja kepada kawan-kawan sekalian, para bikers seluruhnya. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga menambah beratnya timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.